Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulubi wad dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fayaqulu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi tufiya sanah 256 min al-Hijrah. Qala حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari sebelum beliau memulai kitabnya Jami'us Sahih dengan membuka innamal a'mal binniyat. Dan dengan hadis ini insyaallah nanti kita akan memahami apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi, dan yang semisalnya. Sebelum kita memulai untuk memahami apa yang ada di dalam Manzumah Al-Baiquniyah, maka Al-Fakir mengingatkan kepada diri Al-Fakir dan juga untuk antum semuanya bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sering kali saya ulang, innamal a'malu binniyat. Innama itu merupakan tarik min turuqil qasar. Di dalam ilmu ma'ani ada yang disebut dengan namanya babul qasar. Dan innama merupakan tarik min turukil qasar. Takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin. Apa maksud daripada innamal a'malu binniyat? Maksudnya adalah al-a'mal itu akan dihitung berdasarkan niatnya. Amal kita baik, kita datang ke majelis, kita belajar ilmu hadis. Tetapi kalau niat kita itu tidak sahih, niat kita salah, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Oleh sebab itu, di sini menggunakan lafzu innama, menggunakan innama. Kemudian disusun atau disusul oleh jumlah setelahnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan dari setiap perkara itu semuanya akan ditimbang, akan dihisab berdasarkan niatnya. Dengan hadis ini Imam Asy-Syafi'i mengambil hujjah, mengambil dalil atau beristidlal bahwasanya amal-amal itu semuanya membutuhkan niat. Jadi semuanya perlu adanya niat. Dan ini yang membedakan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i di dalam al-wudu. Al-wudu, mazhab Syafi'i tetap menggunakan niat. Kenapa innamal a'malu binniyat? Kalau tanpa ada niat, maka dia nanti tidak akan dihitung. Kemudian
berkaitan dengan kedatangan kita ke Al-Azhar Asy-Syarif. Saya buat umum untuk Al-Azhar Asy-Syarif, bukan hanya di majelis ini, adalah li talabil ilmi. Bukan karena dunia. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yanqiluha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kita datang ke sini bukan untuk dunia, apalagi untuk perempuan, bukan untuk perempuan juga. Mungkin ada sebagian, saya mau ke Al-Azhar nanti biar dapat jodoh yang solehah, dapat jodoh azhariyah. Itu bukan sesuatu gharad ataupun hadaf kita ke Al-Azhar. Itu adalah sebuah bonus yang akan Allah datangkan jika sudah saatnya. Dan itu akan didatangkan. Jadi kita tidak perlu untuk menambah-nambahi di dalam niat sesuatu yang merusak amal-amal kita. Dan kita mempelajari ilmu hadis adalah niat kita agar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada sahibul kalam. Siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar senantiasa kita menyebut nama-nama beliau, kemudian beliau ingat kepada kita. Karena setiap kali kita menyebut nama beliau, beliau mengetahui nama kita. Sehingga seringnya kita disebut, seringnya kita menyebut beliau, nama kita juga akan sering disebut oleh malaikat. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah nanti, beliau akan mengenali kita. Insya Allah. Kita berharap itu. Nah, teman-teman yang belum dapat kitab atau yang mau beli kitab, kitabnya ada di kantor di sana. Bila bisa beli di sana. Kita berharap itu. Kedua, bahwa al-hadis ini merupakan apa? Merupakan sumber atau masdar yang kedua setelah Al-Quran. Dan hadis itu yang paling banyak ta'an atau paling banyak syubhat-syubhat yang muncul daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mutawatir. Al-Quran mutawatir. Sedangkan hadis sebagian ada yang mutawatir, sebagian ada yang ahad. Kemudian di sini saling berperang satu dengan yang lain. Satu mengatakan dhaif, satu mengatakan sahih, satu mengatakan hasan, satu mengatakan maudhu. Dengan adanya ilmu ini, maka seharusnya seorang azhari dia memiliki pijakan yang kuat dan memiliki landasan yang kuat di dalam dalil ataupun pemahaman terhadap dalil. Kenapa Imam Ahmad memilih dalil hadisun dhaif di dalam beberapa qadiyah atau ahkamnya ataupun madhab lainnya? Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa aku lebih suka kepada hadis yang dhaif daripada qaulnya rijal. Alasannya apa? Kita akan tahu itu alasannya ketika kita mempelajari ilmu yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan seorang nabi, yaitu Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an sebagai mukjizatnya. Di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan namanya al-mutlaq, ada muqayyad, ada am, ada khas. Ketika ayat Al-Qur'an itu datangnya mutlak, tidak semuanya yang menjadi muqayyad adalah ayat Al-Qur'an binafsi, tetapi terkadang adalah al-hadis yang mentaqyid. Begitu juga dengan Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an mengatakannya secara itlaq ataupun secara am, maka yang menjadi takhsis terkadang adalah al-hadis. Karena al-hadis ini sebagai sumber hukum kedua dan kita memerlukannya, maka perlu tahu bahwasanya ketika hadis ini digunakan sebagai pendukung daripada Al-Qur'an di dalam dalil, maka perlu tahu bagaimana kekuatan hukumnya. Apakah dia sahih? Apakah dia mutawatir? Apakah dia dhanni?
Bermakna hadis yang dhanni di sini berarti masuk di dalam ahad. Sebelum kita masuk ataupun tahu mengenai hadis ini sahih, hadis ini dhaif, kita perlu belajar dari bawah, kita perlu belajar dari tingkatan awal agar kita memiliki tasawur terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa sih yang ada di dalam ilmu hadis itu. Dengan demikian, Imam Al-Baiquni menuliskan di sini hanya ada 30 macam dari hadis-hadis yang ada. Padahal di sana ada sangat banyak hadis, macam-macam hadis. Tetapi beliau hanya mengikhtisar, hanya mengambil sebagian saja sebanyak 30. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk tasawur, gambaran pertama. Kalau kita pernah sekolah, misalkan kita awalnya adalah di Raudhatul Atfal, kemudian di Ibtidai, kemudian di Sanawi, kemudian di Aliyah. Tentu pembelajaran dari Ibtidai dan juga Sanawi tentu mustawanya berbeda. Di awal-awal kita perlu adanya gambaran. Ketika kita masuk ke kitab kedua, kita sudah mampu untuk memahami apa yang disampaikan. Sekarang kita membutuhkan pengantar agar kita mampu duduk langsung dengan masyayikh dan mendengarkan kalam beliau. Sehingga ketika kita hadir di majelis, kita tidak bertanya-tanya. Beliau tadi menyebutkan masalah illah. Illah itu apa? Kemarin baru belajar ilmu arud. Di ilmu arud ada illah. Oh, jangan-jangan illah yang ada di ilmu arud. Atau kemarin baru belajar sorof. Di sana ada illah. Loh, ini ada illah, di sana ada illah, banyak illah. Atau belajar usul fikih. Usul fikih juga ada illah. Semuanya ini illah, tetapi semuanya memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau kita sudah memahami, maka ketika kita duduk dengan beliau-beliau, maka kita langsung bisa menangkap, oh, yang dimaksudkan oleh beliau al-illah di sini adalah illah indal muhaddisin, bukan illah indal arudiyyin, juga bukan illah indal usuliyyin, juga bukan illah indal as-sufiyyin. Sehingga kita memiliki gambaran yang lengkap. Kita datang, misal kita datang ke kuliah. Di kuliah ada madah ulumul hadis. Di madah ulumul hadis ada 2 doktor, bahkan 3 doktor yang mensyarah. Satu mensyarah dari awal, satu mensyarah dari tengah, satu mensyarah dari belakang. Tiba-tiba satu membahas tentang masalah, misalkan adalah hadis gharib, misalkan satunya membahas tentang hadis gharib. Dan di hadis gharib nanti mungkin ada singgungan tentang masalah hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hasan li dzati, hasan li ghairi, sahih li dzati, sahih li ghairi. Kita masih bingung ini pembahasannya gimana. Tapi kalau kita sudah ada gambaran, maka ketika kita masuk kuliah, kita akan mampu memahami apa yang disampaikan. Kenapa? Ketika di kuliah itu banyak yang dipecah-pecah, dokter satu mengambil dari awal, dokter satu mengambil dari tengah. Ya karena ketika di Sanawi sudah diajarkan. Di Sanawi sudah diajarkan. Sehingga ketika masuk kuliah itu sudah memiliki tasawur, gambaran mengenai apa yang akan dipelajari atau yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau kita masuk kuliah belum memiliki gambaran atau tasawur, yang terjadi apa? Kita paham ilmu itu setelah imtihan. Kita paham ilmu itu setelah imtihan. Imtihan usai, nilai kita pas-pasan, baru Allah butuhkan. Ya tidak ada masalah, karena tujuan kita dalam butuh ilmu bukan masalah nilai. Tetapi kan sebenarnya lebih baik kalau kita dapat dua-duanya. Bisa terbuka ilmunya sebelum imtihan. Dan hal yang seperti itu Al-Faqih sendiri merasakan. Ketika ilmu-ilmu yang mana itu sama sekali belum pernah dengar, tiba-tiba masuk kuliah, dokternya satu membahas dari awal, satunya membahas dari akhir. Salah satunya adalah mantiq. Satu dokter membahas dari tasawur, satu dokter membahas dari istidlal. Dan istidlal itu bukan pembahasan pertama mengenai masalah tasdid. Bagaimana kita memahami istidlal tiba-tiba tanpa memahami tasawur ataupun qadiyah belum dibahas.
akhirnya apa? Akhirnya pemahaman itu akan bisa sampai kapan? Tertunda, imma setelah imtihan atau mepet dengan imtihan. Dan apa yang disampaikan oleh dokter sama sekali tidak ada yang kita ambil karena kita tidak paham. Padahal kalau kita waktu itu hadir dan paham, kita mendapatkan fawaid. Dan itu saya rasakan kapan? Ketika saya sudah paham ilmu tertentu, karena saya hadir kuliah. Di situ banyak faedah-faedah yang saya dapatkan. Maka dari situ saya bisa menuliskan banyak hal ataupun fawaid-fawaid yang belum sampaikan ketika saya sudah paham. Tapi ketika belum, di kelas dia duduk, kaidah saya adalah yang menerima ilmu ini bukan telinga saya, melainkan hati saya. Bila mana saya belum paham, hati ini tetap merekam. Suatu saat, kalau sudah saatnya dibuka, maka akan datang ilmu-ilmu itu. Begitu. Mungkin yang depan yang belakang agak ke depan lagi. Agak ke depan lagi. Maka mumpung kita di Al-Azhar Syarif, perhatikan Al-Azhar ini adalah qal'ahnya ilmu dan ulama. Minal masyariqi ila magharibiha. Perhatikan, negeri mana yang dia tidak ada ulama Al-Azharnya? Negeri mana yang dia tidak ada ulama Al-Azharnya? Di mana-mana ada, bahkan di Saudi sendiri itu selalu mendapatkan kiriman ulama dari Al-Azhar, imma dari lughahnya ataupun tafsirnya ataupun yang lainnya, yang penting bukan akidahnya, begitu kan? Kita perlu paham bagaimana kita memahami akidah yang sahihah tanpa dibarengi dengan lughah yang bagus dan pemahaman qawaid tafsirnya yang bagus, qawaid usulnya yang bagus, qawaid mantikiyah yang bagus, dan semuanya ada di Al-Azhar. Maka kita jangan ragu dengan manhaj Al-Azhar. Kita jangan pernah meragukan itu. Kalau tidak percaya silahkan dicek para dokter-dokter yang sekarang mengajar di kuliah masing-masing. Dicek bagaimana perjalanan beliau. Sebelum beliau duduk di Al-Azhar mengajar kita, sebelumnya beliau sudah berkelana di berbagai universitas sebagai amir kuliah, sebagai rois ini, rois itu. Di sana seperti itu beliau. Kemudian kembali ke Al-Azhar gunanya apa? Ketika ilmu sudah matang, maka perlu disalurkan kepada para azhari-azhari yang baru. Dan kita kadang terlena akan itu. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tamam? Di sini ada syarat, ada jawab. Tanpa adanya syarat maka tidak ada jawab. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Di sini syaratnya ada. Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim kita ke Al-Azhar Syarif. Berarti tandanya Allah menginginkan kebaikan pada kita. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, yufaqihu fid din. Kita dihantarkan ke Al-Azhar, dan insya Allah kalau kita sudah dihantarkan ke Al-Azhar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kita. Tapi itu semuanya ala qadri masyaqqah kita, berdasarkan kadar bagaimana perjuangan kita untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau kita biasa-biasa, ya nanti dapat biasa-biasa. Kalau kita lebih, kita akan dapat lebih. Silakan dicek dalam tarajimnya ulama. Bagaimana dulu Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam ketika belajar, bagaimana Imam An-Nawawi ketika belajar, bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika belajar, Imam As-Suyuti ketika belajar. Silakan dicek tarajim mereka, beliau-beliau. Ketika kita ingin sampai kepada, misalkan mendekati kepada beliau, maka kita perlu tahu kadar kita apakah sama dengan kadar beliau ketika belajarnya. Tidakkah kita memiliki senior yang begitu luar biasa, Syekh Khalid Al-Azhari? Beliau datang belajar
Beliau sudah dari dahulu di Al-Azhar, tetapi mulai belajar kapan? Sekitar umur 30 berapa? 36 atau 38? 30-an ke atas. Imam 36 atau 38? Allahu a'lam. Dan kita datang ke Al-Azhar di umur berapa? Di umur 20, 18, 15, bahkan lebih dari itu, kurang dari itu. Seharusnya kalau kita punya semangat belajar yang lebih, seharusnya bisa dekat kepada ilmu beliau. Seharusnya begitu. Dan tanyakan kepada masyayikh-masyayikh kita bagaimana thariqah kita untuk sampai kepada ilmu. Jangan kita menerjang sendiri, nanti malah takutnya tidak tahu arah, ujung-ujungnya malah tidak sesuai. Mungkin teman-teman bisa ke sebelah sini, nggak apa-apa. Yang di sana. Yang di belakang masih ada, coba yang di sebelah sini agak ke sini. Ini masih luas. Saya kira pembukaan kita cukup itu. Kita langsung saja membahas kitab. Jadi waktunya habis untuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Baiquni ini merupakan ulama hadis dan juga usul, tetapi tarajimnya beliau tidak diketahui oleh para ulama. Sedangkan musannafnya beliau itu sampai kepada kita, atau mu'allafatnya beliau itu sampai kepada kita. Ini menandakan adalah apa? Keberkahan dari apa yang beliau tuliskan. Sekali lagi teman-teman yang belum dapat kitab bisa beli di kantor di daerah sana di ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disyarahkan oleh Imam Hasan Al-Masyar. Beliau adalah ulama Makkah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Khutbatut taqrirah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman nattara wujuha ahli al-hadith wa ja'ala makanatahu 'aliyatan fil qadimi wal hadith. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam wa ala alihi al-adharil kiram wa ashabihi alladhina azza bihimul Islam. Amma ba'd. Asy'ari Imam Hasan Al-Masyar mengawali khutbahnya beliau dengan namanya Bara'atul Istihdan. Di sini menyampaikan nadhara wujuh ahli hadis, ini muktabas dari al-hadis, dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memancarkan cahaya kepada ulama-ulama ahli hadis. Maka kalau kita perhatikan ulama-ulama ahlul hadis itu wajahnya bercahaya. Terkena cahayanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lisannya senantiasa menyebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadimi wal hadis. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam wa ala alihi al-adharil kiram wa ashabihi alladhina azza bihimul Islam. Amma ba'd. Fahadhihi taqriratu as-saniyatu fi hilli aw fi halli al-fadil manzumatil baiquniyah da'at al-hajatu ila jam'iha li nashi'atil asri la siyama abna'u madrasatina as-Saulatiyah. Jadi di Makkah ada madrasah namanya Saulatiyah.
Wallahu alam sekarang masih bermanhaj Ahlus Sunnah atau sudah berganti. Tapi saya pernah mendengar sekarang sudah dikuasai oleh yang lain, sudah tidak lagi dipakai oleh ulama-ulama atau habaib. Wal ma'ahid ad-diniyah litakuna lahum 'aunan bi fahmi ma ashkal wa manhajan wadihan insyaallah ta'ala lima fawqaha minal mutawwal. Rajian min Allah ta'ala ay yaqrina dzalika bil qabul wa yaj'alahu min al-'amalil khalis al-muwassil lil ma'mul. Wa ma wajadta ayyuhan nadhiru fi dzalik min shawabin. Jadi jumlah itiradiyah itu bisa kita tidak baca atau bisa kita baca, dan dia la mahalla laha min al-i'rab. Wa ma wajadta min shawabin, misalkan fa minallahi mujzilil ata aw min khata'in fa min qusuri wa ana al-hariyyu bil khata' wa billahi i'timadi wa ilaihi istinadi. Ketika dikatakan wa billahi i'timadi, ini namanya taqdim mahaqu ta'khir. Saya katakan taqdim mahaqu ta'khir. Ketika membaca ayat Al-Qur'an, pahami baik-baik ketika taqdim mahaqu ta'khir. Itu menandakan taksis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal ayat ini bisa dibaca na'buduka wa nasta'inuka. Tapi kenapa ditaqdim maf'ulun bi? Karena kita sebagai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sekaligus ayat ini untuk salat 5 waktu. Dan yang membaca siapa? Seorang hamba. Dibaca kepada siapa? Kepada Khaliqnya. Maka ketika kita membaca, maka kita menyerahkan seluruhnya diri kita kepada Allah. Dan kita mengatakan, mengakui, mengikrarkan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lainnya. Sehingga kita katakan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta. Ini menandakan bahwa tidak ada Tuhan lain tempat aku menyembah, dan tidak ada tempat lain untuk aku meminta. Tetapi ketika na'buduka wa nasta'inuka fihi ihtimal, ada ihtimal, yaitu ihtimal apa? Aku menyembahmu dan mungkin aku juga menyembah yang lain. Tapi di sini Allah langsung batalkan semua itu dengan mentakdimkan mahaqut ta'khir. Begitu juga ketika mengatakan wa ilaihi turja'un. Aslinya turja'una ilaih, tetapi ditakdimkan buat apa? Karena semuanya itu akan kembali hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Tiada tempat lain untuk kembali. Begitu juga wa billahi itimadi wa ilaihi istinadi. Tempat bersandar satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lain untuk kita bersandar. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wa bi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hatta. Bait kedua wajib untuk dinakal nun kepada hamzah, kepada qaf. Wa bi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hatta. Jika tidak dinakal nunnya, maka dia akan inkasar, wazannya inkasar. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Abda'u manzumati bada'an idhafiyan bilhamdillahi ta'ala iqtida'an bil kitabil azizi wa amalan biqawlihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillahi wa huwa aqta. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hasanahu Ibnu As-Salah. Di awal sebelum manzumah itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu di manzumah dimulai dengan bilhamdi musalliyan ala. Bismillah yang pertama ini dikenal dengan namanya adalah
ibtida haqiqi. Disebut sebagai ibtida haqiqi. Kenapa ibtida haqiqi? Karena tidak ada apapun atau sesuatu apapun yang mendahulunya. Jadi nanti ketika baca hasyiah Imam Al-Bajuri tahu ternyata ada ibtida haqiqi, ada ibtida idhafi. Apa itu ibtida haqiqi? Adalah ibtida yang dia tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillahirrahmanirrahim ada Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga termasuk ibtida, termasuk pembukaan. Tetapi pembukaannya bukan lagi hakiki. Kenapa? Karena sudah ada sesuatu yang mengawalinya, yaitu berupa Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dikenal dengan namanya ibtida idhafi. Dan ibtida idhafi itu misalkan juga ada assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Salah dan salam kepada baginda Rasul itu juga termasuk idhafi. Dan dia termasuk pembukaan juga ibtida. Itu juga termasuk. Al-muallif mengatakan iqtidaan bil kitabil aziz wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan iqtidaan. Kenapa dikatakan iqtidaan? Karena di sini setelahnya dikatakan bil kitabil aziz. Iqtidaan bil kitabil aziz. Abda'u manzumati bad'an idhafiyan bilhamdilillah. Iqtidaan bil kitabil aziz. Iqtidaan itu mansub sebagai apa? Maf'ul li ajli. Di sini disampaikan bil kitabil aziz. Kenapa bil kitabil aziz menggunakan ibtidaan, sedangkan di kalam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan? Karena di dalam Al-Qur'an itu tidak ada anjuran ataupun perintah untuk kita mengawali sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi merupakan contoh. Jadi contoh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tartiban tauqifiyan, bukan tartiban nuzuliyan. Jadi hunakal farq baina tartib nuzuli wa tartib tauqifi. Kalau tartib tauqifi itu adalah tartib yang sekarang kita baca di dalam mushaf, yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran sampai akhir surah An-Nas. Itu berarti adalah tauqifi. Dan dikatakan oleh Syekhna Dr. Husain, beliau mengatakan bahwa tertib tauqifi ini itu sama persis dengan tertib yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi tertibnya itu sama persis yang ada di Lauhil Mahfuz. Sedangkan tertib nuzuli itu turun berdasarkan asbabnya, berdasarkan asbab nuzulnya, sehingga dia tidak diturunkan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi mengikuti keadaan yang ada, mengikuti keadaan ataupun al-waqi. Maka kalau dikatakan tertib nuzuli, berarti yang pertama kali apa? Iqra. Pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fa huwa aqta'. Kullu, lafaz kullu itu ada mudhaf ilaih setelahnya. Ketika dia ditanwin kullun, maka tanwin yang ditanwin iwad anil kalimah. Iwad anil kalimah ketika ditanwinkan. Maka ketika ditanwinkan silahkan dicari sesuatu yang dimahdhuf atau sesuatu yang tidak dituliskan. Kullun fi falaki yasbahun. Nah, di situ kullunnya apa? Di sana ada kadang
tanwinnya iwat anil harf, kadang ada anil kalimah, kadang anil jumlah. Kalau mendapati di dalam ayat Al-Quran hina idin atau yauma idin, silahkan dicari iwatnya, agar kita ketika membaca itu lebih senang lagi. Kita tahu, oh ternyata ini jumlah ada di ayat sebelumnya. Maka silahkan dipindah ayat ini untuk memahami makna yang seharusnya. Begitu, sehingga dari itu kita akan tahu. Wa antum hina idin tanzurun. Dan jumlah yang mahdhuf itu ada di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya. Wa hina wa antum hina id balagat ar-ruhu al-hulquma tanzurun. Begitu. Begitu juga dengan wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Kadang kita bertanya wa yawma id, pada hari ketika apa? Ya kan? Tapi kalau kita munculkan ghalabar rumul al-fursa yafrahul mu'minun, kita akan tahu ketika Rum mengalahkan Furs, maka orang-orang beriman akan bahagia pada hari itu. Ini faedah yang kita bisa pahami di dalam Al-Quran ketika kita membaca ayat Al-Quran, sehingga kita tahu, faham ini yang dimaksudkan apa itu ada di ayat sebelumnya. Kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Bibalin aidi syarafin. Sesuatu yang memiliki kemuliaan, kebaikan, itu adalah bibal. Bilhamdulillah, ini namanya hikayah. Alhamdulillah, tidak dibaca bilhamdulillah. Alhamdulillah. Fahuwa aqta. Fahuwa aqta. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hasanahu Ibnu Asbah. Fahuwa aqta, maksudnya adalah maqtu'il barakah atau qalilul barakah. Ini namanya tasybih balik, tapi saya tidak membahasnya, membutuhkan waktu. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hasanahu Ibnu Asbah. Jadi kalau ada sesuatu kebaikan, misalkan seperti tulisan ada sebuah kebaikan dan kemuliaan di dalamnya, tidak diawali dengan bismillah, maka ada sesuatu yang naqis. Walaupun dia sempurna secara isi, tetapi ada yang naqis bagi keberkahannya. Nah, terkadang kalau ada mu'alif kok nggak diawali dengan bismillah, langsung tanpa ada bismillahirrahmanirrahim, itu adalah diucapkan dalam hatinya ketika menulis bismillahirrahmanirrahim, ditulis tanpa dituliskan di kertasnya. Wa hasanahu Ibnu Shalah, ini dihasankan, hadis ini dihasankan oleh Ibnu Shalah dan juga Al-Imam An-Nawawi. Dipulang cek di Al-Adhkar ataupun di Riyadhus Shalihin. Hasanahu Imam An-Nawawi. Kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta. Musalliyan ay usalli hala kauni musalliyan fa hiya halun muakkidatun hudifa 'amiluha. Ay wa musalliman. Indal ulama, ketika kita mengatakan wassalatu, maka aula wa afdal disandingkan dengan wassalam, salam wassalam, tanpa kita mencukupkan sholli. Tapi di sini karena makan tidak tempat, karena tempat yang tidak cukup. Karena musallian kalau ditambahkan musalliman, wazannya kurang, atau wazannya di sini akan menjadi berlebih, wazannya akan menjadi berlebih, tentu dia akan dihatam dan ditakdirkan saja atau dimahdhufkan. Jadi pembaca yang memahaminya. Wa musalliman ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Kemarin kita belajar ilmu arud. Ursila itu namanya alif, disebut aliful itlaq. Semua huruf alif, waw, ya, huruf illah yang lahir sebagai mat, seperti mat yang lahir dari huruf akhir qafiyah yang mutaharrikah atau akhir bait yang mutaharrik, itu disebut dengan namanya ahruf al-itlaq. Di sini aliful itlaq disebut sebagai aliful itlaq. Ursila, apa maksud dari ursila? Ursila ay ursila li umumi al-khalq, untuk umum kepada seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
lil alamin. Wa ba'da tidai bil basmalati wal hamdi was salati fa aqul wa bi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa hadda wa bi ay al masailul ati dzikruha hala kauniha min aqsamil hadits iddah. Di sini tidak disebutkan harfu tanbihnya, langsung kepada isim isyarah. Wa dhi min aqsamil hadits iddah. Qadruha isnani wa salasun. Di sini disebutkan oleh muallif bahwasanya hadis-hadis yang akan disebutkan oleh beliau adalah hanya 32 nau' saja. 32 nau' saja. Minha ma yakhtassu bil matni, di antaranya ada yang dia berkaitan dengan matan. Imma al marfu', ada marfu', kemudian ada mauquf, ada maqtu'. Kalau disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman, maka disebut namanya marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabi radhiyallahu anhum, maka itu disebut dengan namanya mauquf. Kalau disandarkan kepada tabi'in wa man ba'dahum, maka itu adalah maqtu'. Kita perlu memperhatikan perbedaan antara maqtu' dengan munqati'. Kalau munqati' itu adalah inqata'a yanqati'u inqita'an, fa huwa munqati'. Maka kalau munqati' berarti karena adanya terputus sanadnya, itu karena munqati'. Dan asal wazan ketika mujarrad adalah qata'a, kemudian menjadi mazid di sini. Sebagaimana kita pelajari di dalam ilmu sharh. Kalau kita ingin mengetahui sebuah kalimat, kita rujukan kepada mujarradnya agar kita tahu asli lafadznya. Ketika kita tahu asli lafadznya, kita akan bisa memaknainya. Berarti al-munqati' dia adalah yang terputus sanadnya. Satu orang di tengah, atau dua orang atau lebih tetapi tidak secara berurutan, itu namanya munqati'. Kita bahas pada tempatnya sebagai gambaran saja. Sedangkan maqtu' adalah yang disandarkan kepada at-tabi'in. Wa minha ma yakhtassu bis sanad, dan di antara hadis-hadis itu ada yang hanya khusus kepada sanad, yang dikhususkan kepada sanad atau bi'tibari sanadnya. Imma hadis itu sanadnya adalah ali atau nazil. Sanadnya ali atau nazil. Misalkan Al-Baisarah Taqrirat As-Saniyah ini saya meriwayatkan dari Dr. Mustafa Abu Yazid. Ketika antum meriwayatkan dari saya, dan salah satu di antara antum ada yang meriwayatkan langsung kepada beliau, maka yang meriwayatkan kepada beliau berarti Ali. Sedangkan yang meriwayatkan dari saya berarti nazil. Karena lebih banyak perawinya. Itu adalah nazil. Dan ada nazil, ada Ali. Wa minha ma yarji'u lahuma kas-sahih al-hasan. Dan terkadang juga di antara hadis-hadis itu ada yang merujuknya kepada sanad wal matan. Sahih, hasan, dhaif. Dikatakan hadisun sahih berarti dia memenuhi syarat sahih. Itu dikatakan sahih. Dikatakan hasan karena dia sesuai dengan syarat 5, tetapi bagian dobetnya dia khafif, maka dia sahih, hasan. Kemudian dia ada salah satu di antara 5 syurut itu ada yang satu tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi dhaif. Di sini perlu satu mustalah yang mungkin penting bagi kita. Ketika disebutkan oleh muhaddis atau ulama sahihul isnad, berarti itu yang dipelajari, yang diteliti hanya sanadnya saja, matanya tidak diteliti. Tapi kalau dikatakan hadisun sahih berarti sanad wa matan. Begitu. Dan kebanyakan ulama mutaakhirin itu kalau meneliti, ditelitinya hanya sanadnya. Kalau matan
Itu kalau ulama-ulama zaman terdahulu hafal ribuan hadis sehingga tahu apakah hadisnya, matanya ini terjadi ta'arud dengan yang lainnya atau terjadi apalah seperti itu adalah beliau-beliau zaman dahulu. Ketika sekarang yang bisa dicek adalah sanadnya. Sehingga kebanyakan ulama-ulama itu kalau menghukumi, ulama mutaakhirin menghukumnya adalah sahihul isnad atau sahih isnaduhu hasan atau begitu, atau isnaduhu hasan. Dan itu berbeda, dua mustalah yang berbeda. Oleh sebab itu, Dr. Mustafa Abu Imam beliau menyampaikan bahwa kalau meneliti di Rawsat As-Sanid itu ketika kamu hanya meneliti sanadnya, jangan sesekali kamu mengatakan hadisun sahih. Kenapa? Kalau kamu katakan hadisun sahih, kamu berarti juga sudah meneliti matanya beserta sanadnya bersamaan. Begitu. Jadi agar tidak terjadi waham. Sama. Wahwa sekarang masuk kepada mabadi al-asyar. Inna mabadi kulli fannin asyar. Al-hadd wal mawdu'u summa samara. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdad wa hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Saya kira mengenai wazan bait ini sudah pernah saya syarahkan di waktu ilmu al. Silakan dicek kenapa dia masailun, kenapa dia inna mabadi, itu ada alasannya. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka dia akan inkasar syiar berdasarkan wazan. Mengenai yang pertama adalah al-had. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita perlu ada gambaran mengenai apa? Mengenai ilmu yang akan kita pelajari ini sebenarnya ilmu apa? Kemudian kitab-kitabnya tentang ini adalah apa? Dan siapa penulis pertamanya? Ketika di dalam kitab disebutkan alal itlaq al-had, maka dimaksudkan dengan namanya ta'rif. Tapi kalau kita merujuk kepada ulama mantiqah, kepada ulama mantiq, maka kita akan menemukan di sana at-ta'rifu bil had dan ta'rifu bir rasam. Cara membedakan ta'rifu bil had dan ta'rifu bir rasam. Ketika yang disebutkan di dalam ta'rif itu adalah masail atau maudhu'nya, ilmun yubahasu fihi ahwalus sanadi wal matni, maka ini adalah ta'rifu bil had. Ketika yang disebutkan adalah ghayah, tujuan kita mempelajari itu, maka itu adalah bir rasam. Ilmun bil qawaid atau ilmun bi qawaid yu'rafu biha. Sini yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Berarti di sini disebutkan adalah kalau kita mempelajari ini, kita akan dapat ma'rifah, akan mengetahui apa? Akan mengetahui tentang sahih dan tidaknya sebuah sanad atau keadaan sanad dan matan. Berarti kalau ahwalus sanad di sini adalah yu'rafu biha, dengan lafaz yu'rafu biha itu adalah rasm. Tapi kalau yubhatsu fihi au fiha, tergantung sebelumnya apa, rujuknya kepada apa. Maka di situ berarti kalau yubhatsu, maka itu menandakan adalah bil had. Ini untuk membedakan masalah ta'rif al-ulum. Di sana ada ta'rif yang lain-lain. Dipelajari di dalam mantiq. Tetapi untuk mengetahui secara ilmi, ketika ta'rif itu dengan yubhatsu fihi, maka itu adalah bil had. Kalau yu'rafu biha atau bihi, tergantung rujuknya kepada siapa, maka itu adalah ta'rif bir rasam. Ketika mu'allif di sini menyampaikan wa huwa ilmun bi qawaid yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihhatin wa husnin wa dha'fin. Kira-kira ini bil had atau bil rasam? Bil rasam. Kenapa bil rasam? Karena kata-kata yu'raf, diketahui. Kenapa dibaca qawaidah? Karena qawaidah itu merupakan sighah muntahal jumu'. Dia sighah muntahal jumu', maka dia tidak boleh untuk ditanwinkan. Dan kedua, hukum pertama tidak ditanwinkan. Hukum kedua adalah ketika majrur maka difathahkan. Illa idza yu'arraf bi al atau menjadi mudhaf. Tamam. Yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihhatin wa husnin wa dha'fin. Ini berarti adalah ta'rifun bi rasam.
Sebelum itu kita perlu tahu bahwa ilmu hadis itu ada dua, imma riwayah wa imma dirayah. Kalau ilmu hadis riwayah itu berisi apa? Tentang kalam-kalam baginda Rasul. Kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Imam An-Nasai, dan lain-lainnya itu adalah namanya riwayah. Sedangkan ad-dirayah berarti ada mempelajari bagaimana mustalahat dan keadaan sanad dan matannya. Itu adalah ar-riwayah. Secara mudahnya seperti itu. Berarti yang dimaksudkan di sini bahwa ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihatin wa husnin wa dha'fin, ini adalah dirayah. Di Muqaddimah Alfiyah As-Suyuti bisa antum hafalkan. Muqaddimahnya cuma berapa gitu. Itu mengenai tentang mabadi'nya ilmu al-hadis. Ilmu al-hadis itu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad. Fadzalika al-mawdu' wal maqsudu wa yu'rafu al-maqbulu wal mardudu. Jadi di situ disampaikan mengenai apa itu ilmu hadis, kemudian apa maudhu'nya dan apa itu sanad. Wa sanadul ikhbaru an tariqin kalisnadil lada fariqin. Wal matnu mantaha ilaihi sanad. Sampaikan juga apa itu matan dan apa itu sanad. Silakan dihafalkan muqaddimahnya saja. Kalau sampai ke belakangnya terlalu sulit. Di sini disampaikan bahwa ilmu ini berarti mengandung qawaid. Tamam, mengandung qawaid yang mana dengan qawaid itu kita akan mengetahui di sana atau diketahui dengan qawaid itu apa? Ahwalu sanadi wal matni, keadaan sanad dan matan. Ma huwa sanad wa ma huwa matan? Kita ada mustalah namanya sanad, kita ada mustalah namanya matan. Kita kadang juga melihat al-isnad. Ma huwa sanad wa ma huwa al-isnad? Wa mal farqu bainahuma? As-sanad wal isnad. Sanad itu sulasi, mujarrad. Kalau isnad itu mazid. Asnada yusnidu isnadan. Tamam? Itu secara lugatan dia memiliki makna yang berbeda. Ketika satunya itu muta'addinya bi harf, satunya muta'addi dengan maf'ulun bih. Asnada atau asnatul haditha ila fulan. Tetapi indal muhaddisin, kalau kita mempelajari ilmu, berarti kita merujuknya kepada mustalahnya ahlunya atau ahlul hadal fa'al. Di sini adalah muhaddis, maka kita perlu mempelajarinya melalui lisannya para muhaddisin. Al-isnad wa sanad itu semuanya mutaradifan. Sama, maknanya adalah secara mustalah sama. Sanad dan juga ada isnad. Ketika di awal sudah saya sampaikan, qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, qala haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah ibn Waqqas al-Laythiyya yaqul sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari mulai haddatsana Al-Humaydi sampai kepada yaqul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini namanya sanad atau isnad. Silsilatu ar-ruwa atau silsilatu ar-rijal. Maka sebut sanad, isnad. Maka kita tidak dapat mengatakan Al-Humaydi itu adalah sanad. Kita mengatakannya adalah rawi. Jadi kalau sanad semuanya, kalau sanad adalah semuanya. Sedangkan kalau rawi adalah satu, jamaknya rawi adalah ruwah. Nah, matan, apa itu matan? Itu adalah isi hadisnya. Ketika tadi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Maka innamal a'malu binniyat sampai au ila imra'atin yang fiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini namanya matan. Jadi kita tahu apa itu sanad, apa itu matan.
Kemudian tadi dikatakan yu'rafu biha ahwalu sanadi wal mabni. Ahwalnya bagaimana? Apakah Imam Humaydi itu siqah? Apakah dia dobitnya tam atau khafif? Ataukah apa ada di situ tajrih ataukah ta'dil? Kita harus mengetahui. Apakah sanadnya inqita atau muttasil? Apakah di sini qailnya adalah qailnya sahabi ataukah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Setelah itu baru melihat matannya. Apakah matan ini iktirad dengan matan yang lain? Kalau yang melihat Imam Al-Bukhari tentu langsung tahu oh ini matan tidak ada iktirad dengan yang lain. Dan ketika iktirad itu juga ada ahkamnya. Kita bahas pada tempatnya. Itu ada di Nukhbatul Fikr. Di kitab ini saya rasa nggak ada masalah iktirad. Min sihatin wa husnin wa dha'fin. Dari sahih atau hasan ataupun dhaif. Wa mawdu'uhu ar-rawi wal marwi min haitsu al-qabul wa raddu. Nanti kalau belajar namanya babul idhafah, silakan dicek di dalam Al-Masalik atau Syarah Ibnu Aqil. Min bab idhafah. Haitsu itu mengidhafah kepada apa? Kepada jumlah. Tamam? Berarti kalau mau mencari idhafah atau mencari mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaihnya dalam bentuk jumlah, bukan dalam bentuk mufrad. Sehingga tidak dibaca haitsul qabuli wa raddi. Min haitsu al-qabul wa raddu. Sedangkan haitsu di situ mabni ala dhamma. Ar-rawi wal marwi. Ar-rawi itu adalah sanad, wal marwi itu adalah matan. Marwi berarti yang diriwayatkan. Kalau rawi itu adalah yang meriwayatkan. Rawa yarwi rawin, bahwa rawin. Maka rawin adalah itu merupakan isim fa'il. Dan siapa peletak dasar ilmu ini? Di sana ada tadi riwayah, ada dirayah. Yang pertama kali menuliskan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Imam siapa? Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Dan yang menuliskan qawaid pertama, tetapi tidak sempurna, hanya sepotong begitu, hanya juz'un saja, itu adalah Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah mengenai al-hadis al-mursal. Kemudian datang Imam Ar-Ramahul-Muzi. Menuliskan dalam kitabnya Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Baru ini yang terhitung sebagai wadih di dalam ilmu mustalah al-hadis. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu sudah kita bahas. Wal mawdu'u juga kita bahas. Summa samarah. Samarahnya apa? Samarah sama dengan faidahnya, yaitu ma'rifatu ma yuqbalu ma yuraddu wa ma yuraddu. Kita tahu apa yang dia maqbul dan apa dia yang mardud. Mana hadis yang maqbul dan mana hadis yang dia mardud. Di sana ada hadis dhaif. Apakah dia dikatakan mardud? Dia dikatakan mardud selama dia mardud di dalam, maksudnya qabul sihah atau tidak sihahnya. Tamam, mardud dalam qabul sihah atau tidak sihahnya. Ketika apa? Ketika dia tidak ada penguat untuk naik ke derajat hasan di ghairi. Kita bahas pada tempatnya. Intinya adalah kita mengetahui mana hadis yang dia makbul atau hadis yang dia mardud. Wa fadluhu, dan fadilahnya tentu sangat besar ilmu ini. Kenapa? Karena ini kita berbicara tentang kalam dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan suatu kemuliaan yang sangat besar. Wa fadluhu wa nisbatun. Kalau nisbahnya ini merupakan ilmu alah. Jadi merupakan ilmu wasail dan ilmu syar'i. Untuk sampai kepada apa? Ilmu wasail untuk sampai nanti ketika di dalam fikih. Untuk orang faqih tentu membutuhkan hadis di dalam dalil-dalilnya, usuli juga di dalam ramu hukumnya.
maka ini adalah sebagai ilmu wasail. Dia bukan ilmu ghoyah, tapi ilmu wasail. Wa nisbatun wal wadhi. Tadi wadhinya sudah kita ketahui, yaitu siapa? Imam Ar-Ramahur Musi. Di sana setelah itu datang Imam Al-Hakim dengan kitabnya yaitu Ma'rifatul Ulumil Hadis. Kemudian ada di antaranya ada lagi Abu Nu'aim Al-Asbahani, itu dalam kitabnya apa? Wallahu a'lam. Kemudian sampailah silsilahnya kepada Imam Ibnu Shalah. Nanti Imam Ibnu Shalah menulis dengan namanya Ma'rifatu Anwa'i Ulumil Hadis. Bedanya tadi Ma'rifatu Ulumil Hadis, harusnya Ma'rifatu Anwa'i Ulumil Hadis. Dikenal dengan namanya Muqaddimah Ibnu Shalah. Dari Muqaddimah Ibnu Shalah ini itu akan menjadi umdah. Jadi ulama setelahnya yang datang itu nanti akan memiliki inayah kepada Muqaddimah Ibnu Shalah. Ada yang mengikhtisar, ada yang menazamkan, ada yang mensyarahkan. Pertama adalah yang mengecilkan terlebih dahulu, yaitu siapa? Di sana ada Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menuliskan namanya Ikhtisar Ulumil Hadis. Ikhtisar Ulumil Hadis atau Ikhtisar fi Ulumil Hadis. Ikhtisar fi Ulumil Hadis itu adalah mukhtasar dari Muqaddimah Ibnu Shalah. Kemudian datang salah satu ulama Al-Azhar, Ahmad Syakir, dengan menuliskan hasyiah di bawahnya menjadi namanya Al-Ba'is Al-Hasis. Namanya Al-Ba'is Al-Hasis ini miliknya Syekh Ahmad Syakir. Sedangkan Ibnu Katsir ini adalah Ikhtisar Ulumul Hadis. Setelah itu ada di sana dari mazhab kita juga Imam siapa? Namanya adalah Imam An-Nawawi, menuliskan mengikhtisar Muqaddimah Ibnu Shalah menjadi Al-Irsyad. Al-Irsyad dirasa terlalu tebal, diikhtisar lagi menjadi Taqrib. Menjadi Taqrib. Setelah itu datang ulama di kurun 10 yang wafat tahun 911, Imam As-Suyuti, menuliskan syarah dari Taqrib menjadi Tadribur Rawi. Kemudian datang Syekh Muhammad Awama, ditahqiq menjadi 5 jilid. 5 jilid apa? 5 jilid. Jadi yang asalnya adalah Muqaddimah Ibnu Shalah diikhtisar untuk memudahkan, kemudian diikhtisar lagi, datang Imam Suyuti diperbesar lagi, bahkan lebih besar daripada miliknya Imam Ibnu Shalah. Datang lagi diperbesar lagi sampai 5 jilid. Begitu. Jadi ulama itu ada yang mengecilkan kemudian diperbesar lagi. Dan semuanya memiliki faedah. Dan dari Imam An-Nawawi ini, Al-Fakir ada sedikit keinginan untuk menuliskan pada waktu itu adalah mengikhtisar Al-Muhaddab atau As-Safi di Syekhna Ilmu Arud dan Qafi. Menjadi apa? Menjadi Zubdatus Safi. Zubdatus Safi disarankan oleh Syekh Syarif untuk diikhtisar menjadi, saya namakan Al-Bidayah bil Arudi wal Qafiyah. Ini sama tertibnya dengan Imam An-Nawawi tadi, yaitu dari Al-Irsyad kemudian diikhtisar menjadi At-Taqrib. Jadi kadang kita mendapatkan sesuatu itu adalah dengan kita membaca, dengan begini itu kita dapat sesuatu yang menjadikan kita, oh saya ingin ini, oh saya ingin itu, atau kita tahu ilmu ini, ilmu itu, atau cara ini, bagaimana cara itu. Kadang kita melalui kita membaca dari apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Di sana ada yang selain mengikhtisar, ada yang menazamkan. Di antaranya ada Imam Al-Iraqi, Alfiyah Al-Iraqi. Wa ahlu hadza sya'ni qasamu sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Beliau sendiri punya syarah namanya Fathul Mughis. Kemudian datang Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi itu juga di Mesir. Itu juga mensyarah dengan nama yang sama, yaitu Fathul Mughis. Itu besar kitabnya. Di sana ada yang menazamkan lagi Imam As-Suyuti. Melihat itunya Imam Al-Iraqi ini bahasanya terlalu sulit untuk dihafalkan dan banyak yang ditinggalkan. Akhirnya beliau menulis Alfiyah As-Suyuti. Kemudian beliau syarah menjadi Bahrul Ladzi Zakhar, tapi belum lengkap. Datang ulama kita Indonesia, Syekh Mahfud At-Tarmasi,
menuliskan Manhajul Zawi An-Nadhar, Syarah Alfiyah Alil Asar. Jadi lengkap sesuai dengan Alfiyah Imam Suyuti, lengkap. Namanya Manhajul Zawi An-Nadhar. Kemudian datang ulama mensyarahkan dari Muqaddimah Ibnu Shalah menjadi nukat-nukat. Di antaranya ada nukat Ibnu Hajar, ada nukat Imam Az-Zarkashi, ada Imam Al-Bulqini, dan lain-lainnya. Jadi ilmu ini sangat luas. Setelah itu datang Ibnu Hajar mentahdid ulang, mengecilkan menjadi matan Nukhbatul Fikar. Silakan dihafalkan matan Nukhbatul Fikar. Karena Nukhbatul Fikar ini lengkap, pembahasannya lengkap mengenai mustalah hadis itu lengkap. Dan kalau tidak menghafalkan Alfiyah, silakan dihafalkan Nukhbatul Fikar atau menghafalkan dua-duanya. Tapi nukhbahnya jangan ditinggal. Imam dua-duanya atau Imam Nukhbatul Fikar. Gitu. Kemudian disyarahkan lagi menjadi Nuzhatun Nazar. Wafatuhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istindadu hukmu syari'. Sekarang adalah al-ism. Ilmu ini dinamai apa? Yang masyhur adalah ilmu ulumul hadis atau mustalah al-hadis. Di sini ada kata-kata mustalah, di sini ada kata-kata al-hadis. Ta'riful mustalah ini dari Syekhuna. Ittifaqu ta'ifatin minan nasi ala tasmiyati syai'in mu'ayyanin bismin mu'ayyan. Di dalam ilmu hadis, di dalam mustalah hadis, itu kalau saya sebutkan Syekhuna, itu adalah beliau, Syekhuna Dr. Aiman Al-Hajjar. Kalau di dalam nahwu ataupun balaghah ataupun sharh atau apapun yang itu berkaitan dengan lughawi, itu adalah Syekhuna Muhammad Hasan Usman. Jadi kalau membaca misalkan di Zubdah ada Syekhuna, itu siapa? Yaitu Syekhuna Muhammad Hasan. Kalau misalkan saya ada ilmu hadis mengatakan Syekhuna tanpa ada nama, itu berarti beliau. Beliau mengatakan, apa itu mustalah? Mustalah adalah ittifaqu ta'ifatin minan nasi ala tasmiyati syai'in mu'ayyanin bismin mu'ayyan. Kan tadi katakan mustalahul hadis, mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih dari mudhaf yang memiliki makna dan mudhaf ilaihnya juga memiliki makna. Al-mustalah bermakna apa? Kadang kita melihat secara istilahan. Itu apa maksudnya? Adalah ittifaqu ta'ifatin minan nasi ala tasmiyati syai'in bi syai'in mu'ayyanin bismin mu'ayyan. Misalkan ketika kita memiliki kata-kata khobar. Kalau kita datang kepada nahwu, ulama nahwu, kita tanya kepada ulama nahwu, ma huwal khobar? Apa itu khobar? Khobar itu adalah pelengkap mubtada pada jumlah ismiyah. Kita datang kepada ulama balaghah, ma huwal khobar? Al-khobar muqabil insya. Kalam imma insya wa imma khobar. Kalau kita datang ke ulama hadis, ma huwal khobar? Al-khobaru huwa muradiful hadis. Al-khobaru muradif al-hadis alal arjah. Wal hadisu madza? Al-hadisu, sekalian ta'rifnya al-hadis. Al-hadis huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Tamam? Aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin hatta al-harakati wa sakanati fil yaqadati wal manam. Haqiqatan aw hukman. Wa kadzalika ma udhifa ila sahabati wat tabi'ina min qaulin aw fi'lin. Dari takrif ini adalah takrif indah al-muhadditsin. Di sana ada takrif indah al-fuqaha, di sana ada takrif indah al-usuliyyin. Indal fuqaha itu yang berbeda dalam masalah as-sunnah. Tamam. Masalah al-hadis, indal usuliyin itu hanya dipotong sampai kepada takrir. Jadi kalau misalkan ada usul fikih menanyakan tentang usul fikih, itu ditanyakan tentang perbedaan antara hadis dengan usuli. Maka kalau usuli dipotong sampai kepada takrir, karena usuli berkaitan dengan ahkam. Jadi kalau berkaitan dengan ahkam mencukupkan dengan min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi harokat dan sakanat itu tidak masuk pembahasan. Tapi kalau muhadis tidak, semua yang berkaitan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya harus ada, tertadwinkan, tersimpan. Karena muhadis
terkait dengan hadis. Sehingga kalau kita memiliki satu kalimat sebagaimana tadi illah, ketika kita tanya orang ulama hadis, maka illah itu tentu berbeda dengan illahnya indal aludiyin, illahnya indal sarfiyin, wa illah indal al-usuliyin atau mantiki atau mana tadi. Karena di mantik juga ada illah ketika membahas apa bab paling akhir itu namanya, yang seperti bias, itu juga ada illah. Jadi dari sini kita tahu apa itu mustalah. Kemudian al-hadis. Berarti kalau mustalah al-hadis di sini adalah yang dibahas di dalamnya adalah tentang mustalahat indal muhaddisin. Sesuatu yang sudah menjadi ittifaqnya oleh ulama muhaddis. Apa itu munqati, apa itu mursal, apa itu musnad, apa itu sanad, apa itu musnid, apa itu mustakhraj, apa itu mustakhrij. Jadi semuanya itu miliknya ulama mustalah. Tamam, kita dapatkan takrif dua-duanya. Tadi sudah al-hadis. Berarti wafatu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukm syari'. Istimdadnya apa? Dari al-hadis asy'ari. Dari hadis, tidak keluar dari hadis. Semuanya dari hadis. Masail sangat banyak, masailnya sangat banyak. Dan masail ketika dikatakan adalah qawaidnya qawaid al-kulliyah, kita perlu mengetahui ketika disampaikan dalam kutub apapun dikatakan qawaid al-kulli atau qawaidul kulliyah. Maksudnya qawaid kulliyah itu apa? Saya contohkan, kullu fa'ilin marfu'un. Setiap atau semua fa'il itu marfu', dan setiap maf'ulun bih itu mansub. Ketika saya mendatangkan ja'a zaidun sebagai fa'il, maka dia hukumnya ikut hukum kulli, berarti marfu'. Ja'at hindun juga fa'il, maka dia marfu'. Maka qawaid kulliyah berarti yang dari satu al-juz'iyah atau ajza. Jadi apapun yang bisa masuk di dalam qawaid ini berarti ini adalah juz'iyahnya. Dan di atasnya ini berarti sebagai qawaid al-kulliyah. Dan ulama ketika membuat qawaid kulliyah itu ada namanya apa? Ada penelitian, apakah bisa dibatalkan enggak? Kadang kalau dia hanya bisa dibatalkan oleh sesuatu yang kecil, maka akan menjadi istisna, kecuali gitu. Misalkan tadi mamnu minas sarf, dia tidak boleh dikasrohkan illa, kecuali dengan keadaan begini dan begini. Ilmu hadis, semua kalam ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin hatta al-harakati wa sakanati fil yaqadati wal manam, ini disebut namanya hadisun marfu'. Hukman aw haqiqatan. Nanti kalau antum baca di kitab Mustalah al-Hadis Kuliah Syariah, sampaikan hukman wa haqiqatan. Mana hukman wa haqiqatan? Haqiqatan, qaul itu jelas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Haqiqah. Tapi kalau hukman, yang berkata adalah sahabi. Tetapi kalam ini bukan kalam sahabi. Kenapa? Karena hukum ini bukan hukum ijtihadi. Berarti apa? Marfu' hukman. Artinya marfu' hukman berarti hukum dia adalah rafa' kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ketika ada asbabun nuzul sebuah ayat. Asbabun nuzul sebuah ayat itu semuanya harus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pada zaman itu, ada pada turunnya ayat itu. Tetapi kalau misalkan ada, seandainya sahabi berkata tentang asbabun nuzul dan tidak disandarkan kalamnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya marfu' hukman. Karena tidak ada majal untuk ijtihad, tidak ada ijtihad di dalam asbabun nuzul. Tidak ada majal untuk ijtihad di dalam asbabun nuzul. Berarti itu apa? Sahabi mengetahui ini pada saat itu atau mengetahui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Atau kadang mengatakan ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kada. Atau ra'aitu as-sahabi yaf'al kada fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi ahdi Rasulillah ini juga yadullu ala marfu hukman. Itu bedanya haqiqatan dan hukman. Tamam? Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berarti hukman. Kenapa? Karena kalau ada sahabi berbuat sesuatu yang melanggar syariat misalnya atau tidak sesuai, maka akan turun wahyu. Karena wahyu masih ada. Sehingga apapun yang ada pada zaman itu dan dilakukan oleh sahabi, hukumnya adalah marfu' hukman. Wa arada bil aqsami ma yashmalu al-anwa. Disampaikan di sini, al-aqsam di sini adalah ma yashmal al-anwa. Karena kalau qism aqsam di dalam hadis dikatakan li'anna aqsamal hadisi mahsuratun fi salasah. Karena aqsam hadis itu hanya ada 3, imma sahih, hasan atau dhaif. Kalau ditafsir menjadi 5. Sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Dan terakhir 1 berarti dhaif. Wal mautu laysa minal hadis. Karena mautu tentu bukan hadis. Karena dia dibuat. Wa wajhul hasri anna al-hadits imma yashtamila min awsafil qabuli ala a'laha. Nah, di sini yang menjadi batasan dalam pembagian aksam tadi hanya 3, itu karena apa? Karena dalam sifat hadis itu imma secara qabulnya itu paling tinggi adalah as-sahih, atau di bawahnya yang maqbul itu adalah ala adnaha, itu adalah al-hasan. Jadi yang maqbul itu ada 2, paling tingginya adalah sahih, kalau paling bawahnya adalah hasan. Kemudian au lam yashtamil alaihi ma fadha'if, atau dia tidak termasuk dari antara sahih ataupun hasan, maka dia adalah dhaif. Hukum dhaif kita bahas pada tempatnya. Nah, yang dimaksudkan di sini, kenapa? Di sini bukan aksam, karena aksam itu hanya ada 3 atau ditafsir menjadi 5, tetapi adalah anwa. Ini maksudnya adalah anwa. Karena al-hadisun sahih, imma dia itu ahadis masyhur, ataukah hadis aziz, ataukah hadis gharib. Dari segi sanad, apakah ia ali, apakah dia nazil. Dari segi qail, apakah dia marfu, apakah mauquf, apakah maqtu, apakah maqtu. Sehingga kita tahu di sini. Berarti di sini bukan yang dimaksudkan adalah al-anwa-nya, yaitu atau al-aqsam ma yashmalul anwa. Jadi aqsam yang dari satu anwa. Makanya kalau kita membaca kitab-kitab hadis katakan an-naw'ul awal, an-naw'ul tsani, an-naw'ul rabi', an-naw'ul khamis ila akhir. Wa kullu wahidin min hadhil aqsam ata ayati bin nadmi wa haddah. Semua yang datang nanti akan datang beserta apanya? Beserta hadnya. Waw di sini adalah wawul ma'iyah wa haddahu. Berarti ma'al had, datang beserta ta'rifnya. Bidali al-musyaddada al-maftuhah ma haddihi wa ta'rifihi. Dan di sini disukunkan karena darurah syariah, diwakafkan di akhir. Dan juga untuk menjadikan wazannya atau qafiyah huruf akhirnya menjadi sama. Karena kalau misalkan di sini wadi min aqsamil hadis ya iddah tun, sedangkan di sini wahaddahu, sehingga hu dengan tun tidak memiliki kesamaan. Maka untuk menjadikan sama dia akan disukunkan, diwakafkan menjadi iddah wahaddah. Ini adalah 2 bait yang pertama mengenai Manzumah al-Baiquniyah. Dan kita harapkan kitab ini selesai, insyaallah kita selesai imma pertengahan Desember atau sebelum akhir Desember, sebelum akhir atau misalkan seminggu sebelum akhir. Yang penting kita tidak melebihi batas. Insyaallah selesai.
Dan kita baca bersama Manzumah Al-Baiquniyah ini dari awal sampai akhir. Cuma di sini saya tekankan untuk menjadikannya sama agar kita semuanya sama. Untuk yang bait kedua itu wadi minaf samil hadis iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Itu wajib minaf sam. Tidak ada ihtimal lain. Sedangkan yang nomor 3 itu ada ihtimal. Boleh ini, boleh itu. Awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Dan ini yang aula. Yushadda yu'al. Gimana? Agar wazannya muwafaq. Wazan yushadda sama dengan wazan yu'al. Tamam? Kalau dibaca lam yashidda sahih indal Lughawi, tetapi dari segi al-arudi ini sedikit agak bergoyang karena dia wazannya tidak sama. Yashidda boleh, tetapi yushadda atau sebagian mengatakan yushadda, sebagian yashudda. Ayo, sebagian yashudda, ada yashidda, ada yushadda. Wal aula lam yushadda aw yu'al. Kenapa? Karena yu'al wazannya sama dengan yushadda. Kita pakai untuk kesamaan. Wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu la kasahih ishtaharat wa kullu ma'an dhubbatil husni qasr fa huwa dha'if wa huwa aqsamun. Ketika di sini dhamma aqsamun kusur. Ketika aqsaman kasur. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadin rawihi hatal mustafa wa lam yabin wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadaka qad haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama aziz marwi isnaini aw salasa mashhur marwi fawqa ma salasa mashhur marwi fawqa ma salasa mu'an'alun ka'an sa'idin ankara wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dhaka alladhi qad nasala wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa manqufun zukin wa mursalun minhu sahabi saqat wa kullu gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dharu saqitu min husnani wa ma ata mudallisan naw'ani al awwalul isqatu li syaikhi wa an yanqula amman dibuat aman aula miman. Kenapa? Miman boleh, aman boleh, tapi aula kita pakai aman karena fathah lebih akhaf, lebih khafif, lebih mudah kalau setelahnya juga fathah. Yang pula amman fawqahu bi anwa'an wa sani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif wa ma yukhalif siqatun fihi al-mala fasyadhu wal maqbuh qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin bi matnin qismu wal fardu ma qayyatahu bi siqatin aw jam'in naw qasrin ala riwayati. Tamam? Jam'inaw au jam'inaw qasrin ala riwayati wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun 'indahu qad 'urifa wa dhu ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun 'inda uhaydil fanni wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di alfadhir ruwati ittasalat wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wal akhi muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa dhidduhu fi ma dhakarna al muftariq mu'talafun muttafiqul khatti faqat wa dhidduhu mukhtalifun fakhshal ghalat wal munkarul fardu bihi ramin qada ta'diluhu la yahmilu tafarruda madrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li dhafihi fahuwa qarad wal kadhibul musta'ilun wal kadhibul mukhtalaful masnu'u 'ala nabi fadhalikal mawdu'u faqad atat kal jawharil maknuni sammaytuha manzumatal baiquni fawqa thalathina bi arba'in atat abyaduha tammat bi khairin khutimat tammat Allah abyaduha tammat bi khairin khutimat. Summa boleh, tapi tamat Allah.
Semuanya sudah ditentukan, kita baca bersama-sama dengan nada antum alfiah. Itu lebih semangat. Oke, bisa dimulai 1, 2, 3. Da'u bilhamdi musalliyan ala Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin rusila wa min ashabil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'ayyar bihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wa hasanul ma'rufu turban wa qadat rijaluhu laka as-sahih ishtaharat wa kullu ma'an dhudhatil husni qasur wa huwa dha'ifu wa huwa ahsa man kathur wa ma udhifa lin-nabiyil marfu' wa ma litabi'in huwa al-maqtu' wal musnadul muttasilul isnadi rawi hatta mustafa wa lam yabi wa ma bisami kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi amdanil fata kadaka qad haddatsani qaima aw ba'da an haddatsani tabassama azizu marwi isnaini aw salasa masyhur marwi faqama salasa mu'ananun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu dhaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ila al-ashari min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin wa mursalun minhu as-sahabiyyun saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal muqalus sakitu min husnani wa ma atamuna lasan nawani al-awwalul isqatu li syekhi wa an yaqula amman fawqahu bi'an wa an wathani la yusqitu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'adi wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fashadu wal maqlubu ismani tala idhalu rawin ma birawin kismu wa qalbu isnadin limatnin kismu wal fardu ma qayyatahu bithiqatin aw jamin aw qasrin ala riwayatin wa ma bi'illatin umudin aw khafa mu'allalun indahum wa qawlika wa lafi'ahi sanadin aw ma'atni muntalibun indahu haylil fanni wal munrajatu fil hadisi ma'ata min ba'di al-fadhir ruwati tasalat wa ma rawa kullu qarinin an-akhi mutabajun fa'rifhu haqqan wal akhi mutafiqun lafzan wa khatan mutafiq wa diktuhu fima dhakarna al-muftari mutalifun mutafiqul khatti faqat wa diktuhu mukhtalifun fashaghalat wal munkarul fardu bihi rawil ghada ta'iluhu la yahmilu tafarruda matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi fawakarat wa kadibul mukhtalaful masnur ala nabi kadhalikal mawdu' wa qad ataska jawharil maknuni samaituha manzumatal baikuni fawqa salasina bi arba'in atat abiyatuha sama
وتربيتها تمت في خير ختمة. Alhamdulillah sudah kita baca. Cuma tadi ada beberapa yang mungkin masih belum disahihkan. Seperti terakhir, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'. Kalau antum baca 'alan nabi pasti inkasar. Makanya tadi tidak bisa dibaca 'alan nabi fadzalikal mawdu'. 'Alan nabi fadzalikal mawdu'. Di depan tadi ada satu lagi. Saya lupa dia punya tempatnya. Bapak nanti pertemuan depan bisa kelihatan lagi. Syukran semuanya yang sudah hadir hari ini. Kita doakan semuanya semoga Allah mudahkan di dalam ilmunya, dibutuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya satu ilmu, semoga semuanya, semua ilmu yang ada di Al-Azhar Syarif semuanya pulang bisa membawa kebaikan masing-masing, menyebarkan manhaj Al-Azhar bagaimana menjadi Islam yang wasafi, Islam yang moderat, yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.